Kasus Polytron lagi ya, speaker aktif, yang dimana kerusakannya dia mati total ya. Kasusnya kali ini yang tipe pas 28 ya, ini yang pas 28. Oke, dalam kasus ini untuk kerusakan speaker aktif Polytron tersebut dia mengalami mati total ya. Bila dicolok ke listrik, mengalami konslet pada bagian listrik. Jadi di sini untuk mesinnya sudah saya bongkar. Ini seperti ini penampakannya. Ini sudah saya buka untuk padnya. Dalam kasus ini ya langsung saya menuju ke bagian MOSFET ya, IC transistor regulatornya yang tipenya 7N65C. Jadi ini sudah saya ganti, dan ini yang bekas. Nah, ini yang bekasnya sudah konslet ya, sudah short. Jadi ini penyebab daripada putusnya skring ya, ini skringnya sampai terbakar ya, seperti ini. Jadi sebelum saya melakukan pemasangan pad yang baru, saya akan cek dulu untuk tegangan yang ada pada kaki-kaki MOSFET tersebut untuk menghindari kerusakan pada MOSFET yang baru ya. Nanti bisa teman-teman rugi dalam menangani kasus yang seperti ini. Jadi yang pertama saya melakukan pergantian pada skring yang putus tadi ya. Saya ganti dengan bohlam untuk menghindari konsleting pada listrik saat kita menyalakan switching tersebut. Jadi bisa teman-teman pemula ya, khususnya bagi pemula, caranya untuk mengerjakan pada bagian switching yang mengalami konslet. Jadi ini seperti ini cara saya ya. Ya, bisa teman-teman pemula tiru untuk cara saya memperbaiki sebuah switching speaker aktif Polytron. Seperti itu judulnya. Jadi untuk pengerjaan ya, saya akan pasang dulu kabel input dari PLN. Saya pakai kabel yang lain ya, biar mudah untuk melakukan pengerjaan. Ya, bisa teman-teman pemula cabut untuk mesinnya saja, mainboardnya saja, dan tone kontrolnya bisa dilepaskan dulu ya. Ini saya pasang dulu kabel inputnya. Nah, seperti itu. Ini untuk bohlamnya saya kasih kabel dan saya pasang pada bagian skring ya. Skringnya saya cabut. Jadi untuk pengganti skringnya saya pakai bohlam yang 100 watt seperti ini ya. Bohlam yang bening ini yang 100 watt. Saya pasang pada bagian skring ya, untuk menghindari jegleknya pada kilometer listriknya, PLN-nya. Oke, baik, saya akan langsung colokkan untuk listriknya. Saya akan cek tegangan yang ada pada kaki-kaki MOSFET tersebut. Nah, seperti itu. Ya, pengukuran di bagian ilku besar, apakah ada tegangan yang masuk. Ya, pakai
pol DC untuk mengukur tegangan pada bagian elko besar. Ya, ini min, ini plus. Ya, terlihat ada 290, hampir 300. Normal berarti. Untuk input masuk ke elko-nya sudah normal. Untuk kaki MOSFET-nya ya berapa itu, ada 291 ya. Ini untuk groundnya. Jadi untuk pengecekan pada bagian kaki MOSFET-nya ya, di sini untuk groundnya ya, bisa teman-teman lakukan. Pada kaki gate dia dipastikan harus ada tegangan sekitar 4 volt. Jadi untuk kakinya yang di sini dipastikan harus ada 4 volt sebelum teman-teman memasang transistor regulatornya ya, MOSFET daripada regulatornya. Ya, akan saya cek untuk tegangan gate dulu. Ntar dulu. Ya, di sini terbaca tegangan 4,8 hampir 5 volt ya. Berarti di sini untuk tegangan gate berarti dia sudah normal. Ya. Ya, ini 300 voltnya, ini tegangan gate hampir 5 volt. Dengan demikian berarti bisa teman-teman langsung memasang untuk MOSFET-nya. Ya, akan saya pasang. Ntar saya buang tegangan dulu, siapa tahu nanti ada masih menyimpan tegangan pada elko-nya. Seperti biasa saya memakai apa namanya nih, solder ya. Ini untuk elko-nya saya konsletkan dulu. Ya, biar nanti tidak menyengat tangan teman-teman. Kan saya pasang untuk MOSFET-nya. Jangan lupa teman-teman solder yang kuat ya pada pendinginnya biar tidak goyang. Baik, setelah saya pasang akan langsung coba colokkan. Kalau ini menyala sebentar lalu mati meredup, berarti dia untuk power supply-nya dia sudah normal ya. Kalau masih menyala terang berarti dia masih ada kerusakan pada bagian rangkaian yang lain. Oke, saya akan langsung coba.
Nah, seperti itu berarti dia sudah menyala sebentar lalu mati. Akan saya cek untuk outputnya, apakah dia sudah keluar. Ya, untuk outputnya ya, ini untuk ground ini plus, ini ground, ini plus. Iya, baik. Jadi dia sudah terbaca. Untuk outputnya dia sudah terbaca 26 volt ya. Yang min ya, di min 26 volt. Ya, berarti dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kerusakannya ada pada MOSFET dan sekringnya sampai putus seperti ini ya. Karena dia untuk MOSFET-nya dia mengalami konsleting, sebelum sekring putus akan mengalami jeglek pada kilometer PLN teman-teman. Ya. Jadi kalau sudah ini putus untuk sekringnya, walaupun teman-teman colokkan ke listrik, PLN tidak akan jeglek karena sudah diputus oleh sekring. Seperti itu. Untuk teman-teman pemula, bila mana teman-teman menemukan kasus yang seperti ini, yang konslet pada bagian regulatornya, bisa langsung teman-teman menuju ke pemeriksaan, menuju ke MOSFET ya. MOSFET bila mana sekring pada bagian sekringnya sudah putus seperti ini, bisa langsung teman-teman menuju ke bagian MOSFET-nya. Itu cara saya tadi. Bisa diganti sekringnya menggunakan bohlam yang seperti ini, yang 100 watt. Teman-teman pasangkan pada bagian sekring yang putus tadi ya. Bisa teman-teman cabut dulu sekringnya lalu pasang dengan bohlam untuk menghindari konsleting pada listrik. Baik, hanya itu aja teman-teman tutorial kali ini. Semoga membantu teman-teman pemula dalam mengerjakan kasus yang seperti ini dan bisa dipahami seperti ini cara pengerjaannya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan selamat sore.